Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Desmond Sianipar benar-benar mengguncang perpolitikan di tanah air, sahabat ya. Luar biasa pengakuan yang memang menghancurkan Roy Panci CS. Dan kita tahu bahwa selama ini dia adalah sosok yang berada di jantung pusaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang kemudian tiba-tiba memutar arah 180 derajat, sahabat. Ini bukan sekedar mundur. Desmond kini bernyanyi lantang. Ia mencium aroma politik busuk yang menyengat dan memohon maaf kepada Pak Jokowi dan Gibran. Dan yang paling hebat karena secara terbuka menantang mantan sekutunya sendiri, yaitu Roy Suryo. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah ini adalah akhir dari drama ijazah palsu atau merupakan awal dari terbongkarnya konspirasi besar di balik isu ini, sahabat. Nah, seperti apa tantangan Desmond Sianipar, dan tantangan ini kemudian menuai sorotan dari Rizal Fadila yang juga secara tidak langsung membocorkan kode bohlan daripada Roy Panci yang sekonyong-konyong menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kesaksian atau narasi yang dibangun oleh Rizal Fadila yang notabene hari ini masih satu kolam itu menganggap penelitiannya belum final, sahabat. Dan ini semakin tajam problemnya karena Roy Panci sendiri juga sekonyong-konyong mengeluarkan satu pernyataan yang dengan sendirinya membongkar aibnya. Dia berupaya mempengaruhi Desmond Sianipar agar ke depan kalau sudah mendapatkan RJ, sudah SP3, untuk kembali menyerang Pak Jokowi. Seperti apa videonya? Ini kita langsung simak saja secara bersama-sama. Pembelajaran publik, jangan penelitian itu dikapitalisasi, dipakai oleh kepentingan politik. Oleh karena itu saya keluar dari kasus ini karena saya mencium aroma politik yang sangat bau busuk. Politik yang sangat bau busuk. Ya. Bagaimana tulisan saya dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Oke. Bagi kalian yang tidak percaya, saya hanya mengatakan terserah. Kita akan lihat di pengadilan apakah Pak Roy Suryo ini seorang peneliti, apakah hanya sekedar pendompleng dari kasus yang sedang populer. Ini kok seperti yakin gitu, bahkan dia ingin menjelaskan kepada Bang Roy itu kan bagaimana hasil analisisnya, kajian terbarunya itu kan, metode geometriknya gitu kan, soal translasi, soal rotasi, soal pencahayaan yang menyebabkan itu ijazahnya asli loh gitu. Wah, ini bahaya kalau menurut saya, sebab itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu? Gitu kan. Usia kertas belum itu. Dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik, lab 4-nya belum diumumkan itu, sehingga belum kelihatan variabelnya gitu kan untuk menentukan bahwa itu asli. Belum berani kok. Ini seorang peneliti menyatakan berani dengan variabel, kalau menurut saya belum sempurna, belum komplit itu. Saya sebenarnya kalau selaku sahabat saya mohon selesaikan dulu dengan tenang ya persoalanmu, baru Anda nulis lagi boleh, terserah. Tapi kalau itu sudah tenang, saya yakin ya dia akan terrotasi lagi untuk bilang, atau pakai anunya apa, saya ajarin dikit nih, atau pakai polanya Egy sama DHL aja. Apa tuh, kayak apa tuh? Ya nggak apa-apa, saya akan nulis gini nih sampai keluar SP3-nya. Nah baru setelah itu berubah lagi, rotasi lagi. Ya kan kayak Egy apa DHL sekarang kan ya nggak mungkin lagi udah terlanjur dikasih SP3. RJ udah SP3 malah ya. Nah, udah SP3 kan, nggak cuma dikasih RJ, sudah SP3. Terus dia bilang saya nggak pernah minta maaf, saya nggak pernah
Tiga udah di tangan. Udah di tangan. Kalau mau lagi kan kelihatan jelek banget loh. Kok saya ditersangkakan lagi itu kan jelek banget. Gitu. Kan kalau tersangkakan lagi kalau nggak ada novum yang baru kan nggak bisa. Iya. Ya sama. Cuma gitu aja mungkin. Tentu retaknya aliansi ini bukan tanpa sebab sahabat ya. Kalau kita mendengar narasi Rismon Sianipar, ya ada hal yang sangat buruk yang menurut Rismon sudah tidak bisa lagi bertahan di sana, yaitu adanya bau busuk politik di dalamnya ya. Dari awal kan kita sudah ingatkan Rismon bahwa ini pasti agenda 2029 dalam rangka memberikan pembusukan terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Tapi kan dasar Rismon juga ini bebal, atau boleh jadi saat itu memang dia lagi cari duit kasihan supaya dia menjadi viral. Apalagi kan kita tahu bahwa outputnya kan dia menjual buku di ujung sebelum dia berbalik ke Pak Jokowi. Alhasil kemudian ini yang membuat Roy Suryo terpancing dan memperlihatkan keburukan daripada tabiat Roy Suryo. Karena kemudian dalam narasi video yang kita cuplikan tadi itu terdengar bagaimana Roy Suryo berupaya mempengaruhi Rismon agar ketika nanti sudah keluar RJ dan SP3 itu dia melawan kembali ke Pak Jokowi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, jika benar ini terjadi, maka ini bukan lagi sekali lagi soal mencari keadilan, melainkan upaya yang sangat sistematis melakukan pembunuhan karakter demi kepentingan politik kelompok tertentu. Bahkan dari pernyataan Rizal Padilla menunjukkan bahwa bangunan argumen yang selama ini dibangun oleh Roy Suryo CS itu mulai retak dari dalam, sebab hasil penelitian yang selama ini dianggap absolut kini kemudian dipertanyakan oleh orang yang juga satu kolam di dalamnya, yaitu Rizal Padilla sendiri. Selain Rismon, kalau Rismon kan memang sudah mengkali nol Roy Suryo dan bahkan sudah mengeluarkan satu pernyataan tugas bahwa dia melakukan penelitian ulang